Halo sahabat mitra bahasa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kembali bertemu di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra bersama saya Dubas Rahel Kuriola yang kali ini akan berbincang dan ngobrol asik nih dengan pemuda yang sangat menginspirasi tentunya karena ngomong-ngomong tentang Dubas. Apa sih sebenarnya Dubas itu? Dubas itu duta bahasa. Nah, teman-teman pasti penasaran nggak sih yang ada di rumah, duta bahasa itu sebenarnya apa sih? Terus di Jawa Timur ini duta bahasanya itu kira-kira seperti apa? Nah, kali ini kita akan membahas dan ngobrol dengan duta bahasa tentunya, duta bahasa Jawa Timur yang sebagai pemenang satu Duta Bahasa Jawa Timur 2023 dan juga mewakili Jawa Timur ke ajang nasional dalam Duta Bahasa Nasional. Nah, tak lama lagi kita akan ngobrol dengan Dubas Rista Maria. Halo, selamat pagi Dubas. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik sekali Dubas Waduh, Rahel. sangat ini ya, terpancar aura kebahagiaannya pagi ini ya. Luar biasa Seperti sekali. Dubas Rahel dong. Gimana Waduh. kabarnya hari ini? Tentu juga luar biasa Dubas Rista. Oke, nah kita akan ngobrol asik ya Ya, selama 1 jam ke depan. Ya, sahabat mitra bahasa boleh menyiapkan kudapannya di rumah sambil mendengarkan curhat ya, mungkin ya curhat dan iya, ngobrol asik. curcol-curcol nih kita. Waduh, curcol ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang duta bahasa nih, Dubas. Boleh nggak sih, Dubas, kita berbagi cerita tentang sebelumnya gimana sih perjalanan Dubas Rista ini awalnya kok bisa bergabung dengan Duta Bahasa Oke. Jawa Timur? Jadi sebenarnya awal mula bergabung di Duta Bahasa itu nyoba-nyoba dulu nih tahun Oh, 2022. oke. Tapi ya yang namanya rezeki ya, kadang Mhm, itu namanya takdir kita nggak bisa paksa. Tahun oke. 2022 tuh belum rezeki Dubas Oh, Rahel. begitu. Tapi karena masih penasaran, kenapa ya kok nggak masuk di Dubas? Kok sesusah itu sih duta Waduh, bahasa gitu kan ya. pemikirannya. Akhirnya nyoba lagi di tahun 2023 dan Oh. alhamdulillah diamanai sebagai pemenang satu Duta Bahasa Jawa Timur 2023. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ini 2 kali percobaan ya Dubas Rista ya? Betul, 2 kali percobaan, nggak sekali tembak gini. Waduh, langsung ini ya, 2 kali tembak tapi langsung melejit sampai nasional ya Dubas Rista ini ternyata ya. Alhamdulillah. Oke, motivasinya apa sih Dubas sampai 2 kali loh, 2 kali mencoba Duta Bahasa Jawa Timur yang katanya sulit ini? Waduh, katanya sulit nih Iya. ya. Kalau awalnya bicara motivasi sih cuma rasa penasaran ya. Jadi Mmm, ikut duta bahasa itu berangkat dari rasa penasaran sebenarnya apa sih kok ada yang namanya duta bahasa. mhm, Kan mungkin kalau teman-teman itu lebih familiar atau lebih akrab dengan yang namanya duta wisata mungkin ya, mhm, karena di setiap kabupaten kota itu ada. Tapi kalau di duta bahasa ini kan hanya ada di tingkat provinsi iya, dan nggak semua orang tahu. Jadi mmm, ketika saya tahu informasi duta bahasa dari Instagram, dulu dari laman Instagramnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, terbesit pemikiran apa sih duta bahasa itu? Kenapa harus ada duta bahasa? Apakah duta bahasa ini adalah figur yang menguasai berbagai bahasa atau seperti apa? Akhirnya berangkat dari rasa penasaran itu mulai ngulik, cari informasi. Dan ternyata programnya duta bahasa ini banyak sekali. Dia itu kita bisa belusukan ke daerah 3T, dulu namanya Abdi Bahasa. Terus oke, bermain bersama anak-anak, memberikan pengetahuan, pembelajaran, dan juga kita juga bergerak di bidang kreatif, memberikan pengetahuan kepada pelaku kreatif untuk memanfaatkan bahasa sebagai suatu wadah atau sebagai media untuk diniagakan gitu. Jadi banyak mmm, sekali program-program di Duta Bahasa yang membuat saya akhirnya tertarik. Oh, kayaknya oh, seru ya ikut Duta iya. Bahasa dan akhirnya ya jadilah sekarang ini. Waduh, ternyata implikasinya dalam kehidupan juga sangat luar biasa ya, Risat, Betul, terkait duta bahasa ini. Nah, ditambah lagi, tadi Dubes Sistem menyampaikan kalau dari media sosial, betul? betul sekali Nah, Duta. kira-kira, dari media sosial mana sih Dubes Sistem mengetahui si Duta Bahasa Jawa Timur ini? Oke. Yang awalnya saya tahu itu tentunya dari, akun media sosialnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur di Mmm, Instagram. Lalu akhirnya mulai cari-cari nih akun Instagram-nya Duta Bahasa Jawa Timur, yaitu oke, di Dubas Jatim ya. mhm, Dan di situ
Informasinya banyak sekali teman-teman, dan kalau kita memang ingin mendaftar sebagai Duta Bahasa Jawa Timur di Dubas Jatim itu memang seringkali saat proses pendaftaran mereka membagikan beberapa tips dan juga membagikan berbagai informasi yang mendalam terkait bagaimana tata cara mendaftar sebagai Duta Bahasa Jawa Timur. Gitu Oke. awalnya. Oke. Kira-kira, pasti dari perjalanan selama berapa tahun ini udah 1 tahun Iya, lebih ya 1 tahun 1/2 kira-kira lah ya, ya, satu kira-kira. tahun setengah. Nah, pasti banyak sekali kesan pesannya selama Mhm. mengikuti Duta Bahasa Jawa Timur. Terlebih lagi, sahabat mitra bahasa perlu diketahui Dubas Rista ini adalah, mantan ya, karena kemarin habis, pelantikan ya, Betul. Ketua IKA Dubas Jawa Timur 2023-2024. Nah, pasti banyak sekali pesan dan kesan, boleh dong diceritakan pesannya, kesannya selama menjadi Oke. dubes? Sebenarnya banyak banget ya Iya. bicara pesan-kesan. Salah satu yang nggak akan pernah terlupakan itu ketika pelaksanaan Duta Bahasa Nasional 2023. Waduh, menarik sekali nih. Iya, kayak siapa ya yang menyangka kayak dulu 2022 nih daftar Dubas nggak masuk, tiba-tiba 2023 diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk mewakili di tingkat nasional. Itu ketemu sama orang-orang hebat dari seluruh Indonesia dengan ragam budaya dan bahasanya luar biasa banget rasanya. Dan tentunya kalau bicara duta bahasa, pasti ada yang namanya Krida Bahasa di Dubes Rahel. Oke. Dan Krida Bahasa itu nggak kalah berkesan buat Iya. saya, karena selama lebih kurang 1,5 tahun ini, ada 2 jenis Krida yang kemudian saya temui. Ada yang Kridanya ini untuk aktivis penggerak literasi, menyasar SMA, SMP, dan juga kampus. Dan ada juga yang bentuknya ini abdi bahasa, terus ada niaga bahasa, dan juga jaga bahasa. Ini tuh 2 hal yang berbeda dari tahun 2023 dan tahun 2024, tapi kesannya nih luar biasa semua. Itu sih kesan yang paling Wah, mendalam nih, nggak akan pernah dilupain deh oke. Dubas itu. Waduh, sangat, tertanam di hati, di pikiran ya, Betul, apalagi mendarah daging nih waduh, Dubasnya. mendarah daging ya. Karena apalagi Dubes Rista ini perjalanannya sangat luar biasa tentunya menuju Dubasnas ya. Nah, ngomong-ngomong tadi terkait ragam bahasa. Mhm, Nah, sebelum ke ragam bahasa kita kan pasti harus mengutamakan bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, bagaimana sih Dubes Rista, mungkin, bisa kasih pesan dan juga Mhm. mungkin tips ya, biar teman-teman mitra bahasa yang ada di rumah itu untuk cinta dengan bahasa Indonesia. Oke, untuk cinta dengan bahasa Indonesia, yang pertama tentunya teman-teman jangan pernah menganggap bahasa Indonesia itu kuno dan nggak keren. Karena Oh, biasanya nih Gen Z nih ya iya Gen terutama, Z ya. mereka tuh suka mencampur adukan bahasa di Waduh, bahasa saya. mencampur aduk gimana ini? Kayak which is literally aku nggak Waduh, suka. Nah, jaksel-jaksel begitu ya? Jaksel nih kayak Agak Gen Z banget oke. gitu. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tuh pasti enak kok kita ngobrol sama Mhm, orang. Karena bahasa Indonesia ini kan pemersatu ya. Dan yes. sekaligus kalau menurut saya ya, Dubes Rahel, bahasa Mhm, Indonesia ini sekaligus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena di oke. dalamnya ini ada bahasa yang diadaptasi dari bahasa daerah dan juga dari bahasa asing pula. Dan bahasa Indonesia ini ada untuk mempersatukan kita, supaya kita bicara sama orang dari katakanlah dari orang Sulawesi, kita gimana cara berkomunikasi kalau nggak tahu bahasa daerahnya? Kita pakai bahasa Indonesia, tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu kurang lebihnya. Kalau untuk mencintai bahasa, kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu adalah kekayaan, salah satu kekayaan yang kita miliki dan harus kita cintai. Oke, salah satu kekayaan yang kita miliki dan harus dicintai. Betul, Nah, tadi Dubes Sista udah menyampaikan terkait, kebahasaan dan juga krida bahasa. Nah, betul nih. aku boleh tanya nggak sih Dubes Rista terkait Gimana? krida bahasa Dubes Rista yang, punya dampak tentunya ya, karena udah dibawa ke nasional juga, boleh diceritakan nggak sih, krida bahasa Dubes Rista yang Oke. dibawakan ke, nasional Nasional, ya? baik. Boleh. Kalau, Krida Bahasa yang dibawakan ke Dubasnas atau Duta Mhm, Bahasa tingkat nasional itu aku dan pasanganku namanya Dubes Eka, kita oke. membawakan Krida bernama Besut. Waduh, besut, apa ini besut nih? Besut ya, apa ya? Aduh, apa Jadi ini? besut ini sebenarnya adalah salah satu kesenian tradisional dari Kabupaten Jombang yang Mhm. merupakan cikal bakal adanya ludruk di Jawa Timur. Nah, Oh, besut sendiri memiliki akronim, Beto Maksud atau membawa maksud baik.
Hmm. Jadi Krida ini sebenarnya garis besarnya adalah kita melestarikan dan mengangkat isolek Jombang. Jadi kalau biasanya kita lazim mendengarkan bahasa, dialek, subdialek, isolek. Iya. Bahasa adalah yang kita tuturkan, yang memang Mhm. sudah terpetakan, dan ada lagi dialek di bawahnya bahasa. Nah, isolek ini adalah salah satu ragam bahasa yang belum terpetakan. Oke. Akhirnya dinamakan isolek, dan di Jombang sendiri itu ada salah seorang penulis dan budayawan juga bernama Bapak Dian Soekarno. Mhm. Beliau ini menulis Kamus Bahasa Jombangan. Waduh, boleh nggak di-spill, aduh dibagikan ke teman-teman Oke, ya kayak apa aja sih iya, nih ya apa bahasa isinya? Jombang itu seperti apa? Sebenarnya ya ragam bahasanya ini nggak jauh berbeda, tapi mungkin ada beberapa kosakata yang nggak lazim didengar di daerah lain. Contohnya misalnya, bunar. Di bahasa Sayang tahu bunar nggak? Waduh, bunar ini apa ya? Bunar Bunar itu bersinar. silau. Oh, Heeh. silau. Terus ada di kamus itu tuh kome namanya. Waduh, kome. Kome itu kependekan dari engko dime, nanti dulu. Oh, nanti dulu. Itu dalam bahasa udah banyak banget tuh, ada kome, kose, gitu-gitu. Oh, gitu. Engko dise, engko Oh, dime, engko oh iya. dipe, gitu. Oh, gitu. Itu Oke, oke. kayaknya biasanya orang-orang bilangnya tuh, "Oh itu Jombang banget tuh kalau bilang gitu." Nah, Waduh. itu terpetakan di dalam sebuah kamus bahasa Hmm. Jombangan. Oke. Nah, akhirnya kita berinisiasi untuk menjadikan isolek Jombangan ini karena namanya bahasa kan akar budaya ya. Mhm. Jangan sampai orang-orang di Jombang sendiri bahkan nggak tahu dan nggak sadar kalau sebenarnya yang mereka tuturkan ini adalah ciri khas dari Kabupaten Jombang sendiri. Akhirnya kita menginisiasikan untuk menjadikan bahasa Jombangan ini yang referensinya adalah dari Kamus Bahasa Jombangan untuk dijadikan sebagai salah satu, muatan lokal yang ada di sekolah dasar di Kabupaten Jombang. Nah, itu garis besar dari Krida yang kami bawa di Duta Bahasa Nasional 2023. Wah, luar biasa sekali ya Mitra Bahasa. Ternyata banyak sekali, ragam bahasa, bahkan di Jombang saja baru, tadi kita ngobrol beberapa menit, saya sudah tahu terkait bahasa-bahasa Jombangan ya. Iya, Berarti Dubes Lista ini dari Jombang ya asalnya ya? dari Oh, dari Jombang. Jombang, oke. Nah, Halo, ada sobat bahasa. Hari ini aku lagi di kampus nih karena ada jadwal kuliah. Tapi sudah lama juga ya kita tidak berjumpa. Kalau begitu, boleh dong minta waktunya, kita diskusi sebentar. Jadi gini sobat bahasa, akhir-akhir ini aku sering sedih banget karena melihat penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di lingkungan sekitarku, salah satunya di kampus. Kalian ingat kan dengan isi Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Seharusnya isi Sumpah Pemuda itu menjadi pedoman untuk kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat dan bermanfaat. Wah, apa itu bahasa yang bermartabat dan bermanfaat? Bermartabat adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia harus diutamakan di ruang publik. Tujuannya antara lain adalah untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membawa manfaat bagi kehidupan bangsa. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah seringkali multitafsir dan memicu berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.
Untuk itu, agar kita bisa menjadi salah satu andil dalam upaya mewujudkan bahasa Indonesia bahasa yang bermartabat dan bermanfaat, yuk ikut aku keliling kampus dan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang kurang tepat. Wah, ini kesalahan yang masih banyak ditemui nih. Pertama, penulisan di disambung dan di dipisah. Dalam aturan penulisan di, apabila di diikuti oleh kata kerja, maka penulisannya disambung. Apabila di diikuti oleh selain kata kerja, maka penulisannya dipisah. Jadi seharusnya dilarang dalam papan tersebut penulisannya disambung, karena di diikuti oleh kata kerja. Kedua, kesalahan dalam penulisan ini terdapat pada kelompok kata scan barcode. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus diutamakan. Kalimat scan barcode dapat diganti dengan kalimat pindai kode respons cepat. Ketiga, wah, ada yang salah loh dari ejaan di spanduk besar ini. Huruf kapital digunakan pada setiap kata penulisan judul, kecuali kata tugas yang tidak terletak di awal kalimat. Kata tugas itu berupa di, ke, dari, dan, dalam, dan masih banyak lagi. Jadi seharusnya kata dalam spanduk besar ini ditulis tidak kapital, karena merupakan kata tugas yang tidak terletak di awal kalimat. Keempat, ini menjadi salah satu kesalahan yang sederhana, namun seringkali dijumpai. Penulisan musola tidak ada dalam KBBI. Penulisan yang benar sesuai dengan aturan KBBI adalah musala. Berkaitan dengan sebelumnya, penulisan ini juga banyak dijumpai. Penulisan sholat tidak baku dan tidak tertera dalam KBBI. Penulisan yang baku adalah salat. Keenam, penulisan kaos di sini membuat salah fokus ya. Penulisan kaos yang tepat dan sesuai KBBI adalah menggunakan huruf U, bukan huruf O. Dalam KBBI, kaos menggunakan huruf O adalah sebutan yang menggambarkan keadaan sedang kacau balau. Ketujuh, di gerbang masuk ternyata ada yang buat salah fokus juga loh. Penulisannya sudah tepat, namun seharusnya bahasa Indonesia diletakkan di atas dan bahasa asing diletakkan di bawah, karena penggunaan bahasa Indonesia harus tetap diutamakan. Kenapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan masih sering terjadi? Nah, itu yang menjadi tugas kita. Kesalahan terjadi karena terbiasa. Kesalahan bukan dibenahi, namun malah dibiarkan dan dimaklumi. Sehingga kita sebagai masyarakat sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak menyadari bahwa terkadang penggunaan bahasa yang kita gunakan itu salah. Oleh karena itu, Sobat Bahasa, mari kita bergerak menciptakan perubahan. Mari kita perbanyak ilmu dan pengetahuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Mari kita perbaiki penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang kurang tepat di ruang publik sekitar kita. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga sesuai kaidah dimulai dari diri kita sendiri agar orang lain teredukasi dan termotivasi, agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang bermartabat dan bermanfaat. Nah, Sobat Bahasa, aku rasa cukup sampai di sini waktu kita untuk diskusi. Lain waktu kita diskusi lagi ya. Sekarang aku mau lanjut kuliah dulu. Sampai jumpa! Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait krida bahasa dari Dubasista yang sudah melaju, melenggang ke nasional ya, Iya, Dubasista. Nah, betul. boleh nggak sih dibagikan juga terkait krida bahasa Duta Bahasa Jawa Timur ya? Boleh dibagikan juga nggak sih? Oke, Oke. Krida Duta Bahasa Jawa Timur ya. Jadi kalau untuk Ikatan Duta Bahasa Jawa Timur sendiri, Dubas Rahel juga masuk di dalamnya ya. Oke, ya. Jadi di Ikatan Duta Bahasa Jawa Timur ini, untuk tahun ini ada yang namanya Krida untuk aktivis
literasi, aktivis penggerak literasi, dan itu kita bagi ada untuk sekolah dan juga kampus. Dan di sekolah ini ada SMP, ada SMA, dan di kampus ini kita bagi 2. Jadi untuk Krida aktivis penggerak literasi di lingkungan kampus, kita ada pembuatan film pendek dan juga pidato berbahasa negara, pengutamaan bahasa negara. Waduh. Jadi ada film pendek bahasa daerah dan juga pidato pengutamaan bahasa negara. Dan 2 Krida ini diikuti oleh beberapa kampus tentunya yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan tujuannya tentu saja agar mereka ini memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Dan antusiasmenya luar biasa sekali, Dubes Rahel. Karena kalau kita berpikir kan, masa sih anak kampus masih mau pidato gitu. Masa sih anak kampus masih mau melestarikan bahasa daerah? Jawabannya tentu masih, dan mereka ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengikuti Krida ini. Dari awal kita adakan audiensi, pembekalan, dan akhirnya selebrasi. Mereka mengikuti semuanya dengan baik, dan tentunya kita mendapatkan tunas bangsa yang mencintai bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Itu masih di lingkungan kampusnya aja ya, Dubes Rahel. Dan di sekolahnya ini ada di SMA, kita juga ada dua kegiatan, yaitu pembuatan konten digital berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah. Waduh, menarik sekali. Iya, sangat menarik, dan anak-anak SMA ini justru mereka malah jauh lebih semangat dan lebih giat mengerjakan tugas-tugasnya ini. Jadi mereka menghasilkan karyanya ini mirip-mirip lah seperti film pendek ya. Dan ternyata ide kreatif dari siswa-siswa SMA ini juga sangat mantep, top banget pokoknya. Top markotop ya. Top markotop. Mereka bisa bikin konten berbahasa daerah itu dengan benar-benar mereka mengutamakan lah bahasa daerahnya ini. Mereka mengutamakan bahasa daerahnya dengan benar. Dan itu tentu saja kami dibantu oleh guru di sekolah-sekolah tersebut untuk membina lah, istilahnya mendampingi dan membina anak-anak didiknya untuk bisa mengikuti Krida Duta Bahasa Jawa Timur ini. Dan yang bahasa negara juga nggak kalah keren. Mereka memang membuat video khusus untuk kontennya, khusus untuk membuat orang-orang yang melihat itu jadi cinta dan paham terkait bahasa Indonesia. Dan jadi harapannya nanti konten-konten ini bisa dibagikan juga kepada khalayak luas, kepada masyarakat luas, agar kita bisa sama-sama belajar, Dubes Rahel. Gimana sih bahasa daerah itu, gimana bahasa Indonesia itu harus kita cintai selalu, seperti itu. Dan ada juga di SMP juga ada konten begitu. Jadi semuanya Krida ini menyasar keseluruhan dari SMP, SMA sampai dengan kampus. Itu berarti membangun rasa cinta dan kepemilikan ya ke anak-anak, mulai dari tidak hanya di SMP, bahkan mungkin ke seluruh konsumen yang ada di media sosial ya. Itu apakah itu dibagikan juga ke media sosial, baik di YouTube atau di mana? Nantinya pasti akan kami bagikan ya. Untuk sekarang masih belum, tapi nantinya akan dipertimbangkan untuk itu akan dibagikan supaya masyarakat juga tahu bahwa di Jawa Timur ini kita punya generasi emas yang memiliki ide-ide kreatif dan juga mencintai bahasanya. Berarti dari kita untuk kita. Betul gitu ya sekali. temanya ya, Dubes Rista. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Krida Duta Bahasa Jawa Timur terkait film pendek, dan juga tadi ada satu lagi apa, Dubes Rista? Pidato ya? Pidato. Nah, terus tadi aku sedikit mendengar terkait selebrasi. Nah, boleh dong diceritain, kayaknya ini seru ya, ini mitra bahasa ya di rumah ya? Selebrasi, merayakan ya, merayakan tuntasnya Krida Bahasa di Jawa Timur. Karena rangkaiannya ini panjang sekali, Dubes Rahel. Mulai dari bulan April 2024 kita sudah melaksanakan yang namanya audiensi. Dilanjutkan dengan pembekalan, pendampingan, dan pembuatan konten atau pembuatan isi materi dari Krida Duta Bahasa ini. Jadi selebrasi ini kita adakan untuk mengumpulkan seluruh peserta Krida Duta Bahasa dan mengumumkan siapa sih yang menjadi pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3 dalam Krida Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2024. Begitu, dan selebrasinya sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dan tentunya kita sudah memiliki pemenang dari Krida Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2024. Waduh, pasti pilihannya sangat
tadi ya top markotop dan Top luar markotop dan sulit biasa. sekali pastinya ya mencari Iya. yang terbaik di antara yang baik gitu. Iya, apalagi jurinya Dubas Rista Maria ini ya agak sedikit Ya agak pusing ini iya. kok bagus semua Oh gitu. iya bagus semua ya, apalagi memilihnya dari SMA kuliah itu pasti idenya sangat-sangat kreatif. Iya, betul sekali. Memang mereka ini keren-keren banget ya, generasi muda kita sekarang ini. Ya. Generasi kita sekarang memang keren banget, idenya tuh nggak pernah habis, pokoknya kreatif semuanya. Oke, termasuk Dubas Rista pastinya tidak habis. Dubas Rahel juga dong. Waduh. Oke, nah ngomong-ngomong soal tadi udah ngebahas Kridanya Dubas Rista, Krida Duta Bahasa Jawa Timur, ngebahas selebrasi. Nah, kita balik lagi nih ke awal terkait pendaftaran Duta Bahasa Jawa Timur. Nah, ini kan sudah mau penghujung tahun 2024. Pasti akan ada Duta Bahasa Jawa Timur yang baru. Nah, Benar sekali. boleh nggak dibagikan sedikit aja ya? Nanti lengkapnya di Tahun depan. Ya, di tahun depan ya. Boleh dibagikan info-info mungkin kapan nih kira-kira Duta Bahasa Jawa Timur 2025 akan muncul? Oke, pastinya Duta Bahasa Jawa Timur itu biasanya nih ya, biasa. Sedikit aja ya Dubas Rista. biasanya akan dilaksanakan di sekitar bulan Maret lah kira-kira teman-teman. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di Ikatan Duta Bahasa Jawa Timur, daftarkan diri kalian di pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Siapkan dirinya mulai dari sekarang, belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga tentunya ada bahasa asing juga. Dan yang pasti yang diutamakan adalah Trigatra Bangun Bahasa. Nah, mitra bahasa yang di rumah tahu nggak Trigatra Bangun Bahasa ini apa? Ini adalah pegangan Duta Bahasa Jawa Timur ya. Di mana-mana selalu mengumandangkan Trigatra. Trigatra Bangun Bahasa. Boleh dong Dubas Rista kita gaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Oke, 1, 2, 3. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oke. Nah, tadi kan udah sedikit dibagikan informasi terkait pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur 2025. Nah, teman-teman yang ada di rumah silahkan belajar ya, tadi pesannya Dubas Rista, disiapkan dirinya baik dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, tapi tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Trigatra Bangun Bahasa. Nah, dari Dubas Rista sendiri ketika melihat teman-teman di sekitar Dubas Rista sebagai duta bahasa, apakah pengimplementasian dari Trigatra Bangun Bahasa ini sudah terimplementasikan dengan baik, ataukah masih perlu adanya evaluasi, ataukah masih ada perlu dukungan atau apapun itu, Dubas Rista? Oke, kalau berbicara mengenai pengimplementasian ya, sebenarnya sudah cukup baik menurut saya, Dubas Rahel. Sekarang ini generasi kita sebagian besar ya sudah sadar lah ya untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin ada beberapa oknum yang masih menganggap bahwa bahasa Indonesia ini kurang keren, harus dicampur dengan bahasa asing. Tapi sebagian besar dari mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dan harapannya juga benar begitu ya. Dan untuk bahasa daerah sendiri mungkin rasanya kita harus lebih ekstra lagi, karena orang-orang masih beranggapan nih kalau menggunakan bahasa daerah itu enggak deh, terlalu kuno, enggak dulu deh gitu kan biasanya. Medok gitu ya? Iya, medok gitu harus dihilangkan. Nah, ini nih. Padahal medok itu ciri khas loh teman-teman. Ciri khas dan harus kita selalu cintai, harus selalu kita lestarikan bahasa daerah ini. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Bahasa ini kan milik kita, punya kita. Jadi ya kita yang harus selalu melestarikannya. Gitu, Mas Rahel. Oke, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Oke, nah tadi udah ngobrol sangat banyak sekali ya Dubas Rista. Nah, gimana sih pesan untuk mitra bahasa yang di rumah untuk tetap cinta bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah?
Oke, untuk seluruh mitra bahasa dimanapun kalian berada, tentunya saya mengingatkan bahwa bahasa Indonesia ini milik kita. Sekali lagi, bahasa Indonesia adalah kekayaan yang kita punya dan sudah sepatutnya kita cintai. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan terkait bahasa daerah juga sama halnya, karena bahasa daerah kita saat ini ada beberapa bahasa daerah yang sudah punah di Indonesia. Jadi jangan sampai bahasa daerah kita yang kita punya, yang kita miliki ini juga ikut punah termakan oleh zaman. Jadi apalagi kalau generasi muda ya, sebagai tunas bahasa yang diharapkan bisa mencintai dan melestarikan bahasanya, kita sudah sepatutnya mencintai bahasa kita, menggunakan bahasa kita, dan karena sekarang sudah ada media sosial, kita sudah sepatutnya menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Salah satunya adalah membagikan pengetahuan atau konten-konten kebahasaan. Gitu dulu Mas Rahel. Baik, berarti bahasa adalah kekayaan kita, bahasa adalah milik kita, jati Betul. diri kita. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi bangsa harus melestarikan bahasa daerah dan juga mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, sebagai penutup, seperti biasa Dubas Rista, karena kita sudah berbicara mungkin 60 menit ya Dubas Ya, kurang Rista. lebih ya. Iya, tidak terasa sekali. Ini sangat berbincang dengan asik kita hari ini, namun kita harus menyudahi perbincangan kita hari ini. Bisa ketemu lagi di episode selanjutnya di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra. Boleh bareng-bareng Dubas Rista, Wonokromo dan Deras. Dan Rimo, Gusti Pangeran sing bales. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.